Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, karya Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Pada kesempatan di malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan dari bahasan kita dari bagian akhir dari Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yaitu beberapa karakteristik pokok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akan menjadi inti bahasan kita pada kesempatan di malam ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu pada kita semua dan membukakan untuk kita semua untuk kebaikan. Nah, pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan masuk pada bahasan di nomor 7. Jadi, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ada banyak. Yang ketujuh adalah ad-da'watu ilallah. Dakwah, menyeru, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Wal jihadu, dan jihad, wa ihya'us sunnati, menghidupkan sunnah, wal amalu litajdididdin, dan berupaya beramal untuk pembaharuan agama. Artinya mengajak orang untuk kembali kepada agama. Wa iqamatu syar'illahi wa hukmihi, dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, wa hukmuhu, dan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fi kulli saghiratin wa kabiratin. Fi kulli saghiratin wa kabiratin, pada semua hal, pada segala soalan, baik yang besar maupun yang kecil. Pada semua masalah. Nah, itu ciri yang ketujuh. Sekarang kita akan coba jelaskan berkaitan dengan ciri yang ketujuh ini. Di sini penulis, yaitu Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, menyebutkan bahwa ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ad-da'watu ilallah. Dan dakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa temukan pada banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang saya yakin ayat ini tidak asing, yaitu di surat An-Nahl ayat 125. Allah SWT berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, serulah, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada, ke jalan Rabb, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah. Ini perintah. Jadi perintah untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basirah, saya menyeru, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, ana wa manittaba'ani. Nah, ini poinnya yang berkaitan dengan bahasan kita.
saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maksudnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga menjelaskan kepada kita bahwa yang berdakwah itu bukan cuma beliau, tapi wamanit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengajak ke jalan. Ana wamanit taba'ani. Nah, di sini dengan jelas kita dapati bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati umatnya sebagai orang-orang yang menyeru. Maka ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah berdakwah. Karena dinyatakan dengan tegas di ayat tersebut, di surat Yusuf ayat 108, bahwa mengajak ke jalan Allah SWT berdasarkan ilmu itu adalah jalan Rasul SAW dan jalannya orang-orang yang mengikuti. Kalau kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita juga berdakwah. Kemudian, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Dan ada banyak ayat Al-Qur'an, kemudian juga banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang hal ini. Ya, ayat yang paling populer adalah firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 110. Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan atau dilahirkan untuk manusia. Sifatnya apa? Apakah mengerjakan sholat, mengerjakan puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji? Nah, di sini dilihat di surat Ali Imran ayat 110, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Ini ayatnya. Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar adalah ciri umat terbaik. Dan ketika kita menyatakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, umat terbaik, caranya adalah dengan mengikuti apa yang telah dijalani oleh Rasul SAW, apa yang beliau perintahkan, dan sifat apa yang menjadi ciri umat terbaik, yaitu dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat terbaik. Selanjutnya, poin berikutnya adalah wal jihadu. Wal jihadu adalah jihad. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah dengan semua maknanya. Ini semua makna jihad. Artinya, jihad sesuai dengan makna yang tertuang dalam syariat. Baik jihad itu diwujudkan dengan jihad dengan hati, lisan, atau dengan anggota badan, atau jihad itu diwujudkan dengan apa saja yang masuk dalam bentuk jihad sesuai dengan pemaknaan yang dalam syariat, ini yang dimaksudkan dengan jihad. Termasuk di dalamnya adalah ketika kondisinya maksa harus mengangkat senjata. Makna jihad dengan makna yang utuh. Kalau jihadnya melawan syubhat, ya tentu menjawab dengan argumen-argumen. Tapi kalau jihadnya pada saat itu menuntut menggunakan senjata, misalnya seperti yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Resolusi jihad yang pernah dicanangkan di negeri kita puluhan tahun silam adalah contoh dari penerapan jihad tersebut. Dan di situ jelas
dengan nampak nyata dan tegas menggunakan senjata karena memang musuh menggunakan senjata. Nah, wajahidu fillahi haqqa jihadih, perintahnya sama dengan wattaqullaha haqqa tuqatih. Ada fi'il amr, ada perintah, dan menggunakan kata haqqa yang artinya sungguh-sungguh. Selanjutnya wa ihya'us sunnah, dan menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu kita maknai sunnah dengan semua maknanya. Pemaknaan sunnah tidak dibatasi dengan hanya pemaknaan yang sempit. Tapi pemaknaan sunnah adalah dengan makna yang utuh, makna yang luas. Semua yang masuk dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengamalkan sunnah itu atau menghidupkan sunnah ketika sunnah itu mulai ditinggalkan oleh orang atau mulai tidak dikenal. Maka kita mewujudkannya, mengamalkannya dengan bentuk, dengan cara yang sesuai dengan makna sunnah yang utuh tersebut. Jadi bisa mengamalkan sunnah itu misalnya dalam kehidupan berumah tangga. Mengamalkan sunnah juga bisa maknanya dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi SAW berbuat baik kepada tetangganya, menghormati tamunya, sebagaimana dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kemudian ada falyukrim dhaifahu. Kemudian ada lagi bentuk yang lain, kepedulian kepada fakir miskin, wanita yang sedang kesulitan, janda, kemudian orang tua, siapapun yang itu masuk dalam makna sunnah dengan maknanya yang utuh. Jadi sekali lagi, sunnah dimaknai dengan pemaknaan yang utuh dan bukan dengan pemaknaan yang sempit. Berikutnya, ya, kenapa tadi kita menyebutkan sunnah dengan makna yang utuh, supaya sunnah itu dimaknai, baik itu sunnah yang dikerjakan dalam artian dan mengerjakan itu untuk kepentingan dan aktivitas pribadi maupun berhubungan dengan orang lain. Artinya antara kita dengan Allah SWT atau dengan kita dengan sesama manusia, di mana Allah SWT sudah menggariskan rambu-rambunya. Berbakti pada orang tua bagian dari mengamalkan sunnah atau menghidupkan sunnah. Berbuat baik kepada tetangga bagian dari menghidupkan sunnah. Menghormati tamu bagian dari menghidupkan sunnah. Demikian pula bentuk-bentuk yang lain. Selanjutnya wal amalu litajdidid din, dan beramal untuk memperbaharui agama. Maksudnya ketika agama ini sudah mulai ditinggalkan atau bagian-bagian dari syariat, bagian-bagian dari ajaran agama ini mulai ditinggalkan, sudah mulai tidak dikenali, sudah mulai tidak diamalkan, maka bagian dari tanggung jawab kita adalah kembali mengenalkan amal sunnah atau agama tersebut, ajaran agama tersebut kepada masyarakat. Jadi yang namanya tajdid itu, pembaharuan, itu bukan artinya bikin baru, bukan. Tapi bisa jadi maknanya adalah penyegaran. Bisa juga maknanya adalah bagaimana ketika orang sudah mulai tidak kenal dengan agama ini, dikenalkan kembali. Ini loh syariat, ini loh ajaran agama kita. Supaya pemaknaannya menjadi tepat. Bisa jadi pada suatu masa, satu tempat tertentu, agama sudah mulai tidak dikenali oleh sebagian orang, pada bagian-bagian tertentu. Sebagian sudah mulai tidak kenal dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau syariat agama ini yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Maka kita kembali menyadarkan umat, mengingatkan kepada umat tentang syariat tersebut adalah bagian dari tajdid. Tentu dengan makna din yang utuh, yang luas. Kalau saya menyebutkan beberapa contoh, tidak bermaksud membatasi. Jadi karena memang yang namanya agama ini tentu maknanya tidak bisa dibatasi dengan hanya beberapa aktivitas. Nah, mencakup semua bagian dari kehidupan. Sehingga orang melihat kita menjaga kebersihan itu bagian dari menjalankan agama. Kita menghidupkan
hidupkan kebiasaan untuk disiplin, itu bagian dari ajaran agama. Kita menumbuhkan keimanan dan menguatkan, mengokohkan ketakwaan, itu juga bagian dari din, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, yang terakhir, di poin ke-7 inilah wa iqamatu syar'illahi wa hukmih, dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah Subhanahu wa taala fi kulli shaghiratin wa kabiratin, pada segala hal, pada semua hal, yang kecil maupun yang besar. Menegakkan agama maknanya lebih dari sekedar mengamalkan. Selain menjalankan, tapi juga berusaha untuk bagaimana caranya agar ini bisa tegak. Contohnya misalnya begini, sekarang ada di antara yang hadir ini para muslimah, mendengarkan, menyimak. Kalau mengamalkan agama, misalnya adalah dengan menutup aurat. Itu namanya mengamalkan agama. Ini contoh, tentu kita ini ingin menyebutkan contoh-contoh sederhana. Itu namanya mengamalkan agama. Tapi kalau menegakkan, gimana caranya agar orang-orang yang belum terbangun kesadarannya, belum paham, belum tahu, maka kita berupaya supaya mereka juga yang belum tahu kita beritahu, belum paham diberikan pemahaman. Termasuk kalau seandainya ada di antara mereka yang ingin mengamalkan tapi tidak punya kemampuan. Misalnya, ingin berjilbab, berhijab, tapi nggak punya. Kemudian mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Terus gimana caranya? Ya kita juga berusaha untuk menegakkan agama ini dengan cara apa? Ayo ngajak-ngajak orang. Mau nggak ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo yang mau ikut urunan. Kita ini mau membantu orang-orang yang kepingin menutup auratnya, tapi mereka tidak mampu. Mereka sudah siap. Ini kita pernah mengunjungi salah satu daerah, dan kita dapati di sana masyarakat kesiapan untuk menjalankan agamanya, Masya Allah, luar biasa. Tapi punya keterbatasan secara ekonomi. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita berupaya untuk membantu, memfasilitasi. Akhirnya kita lihat mereka yang semangat. Ada sebagian mereka yang akhirnya keluar rumah pakai taplak. Ada pakai kain apa yang ada di rumah digunakan. Karena apa? Karena memang nggak punya. Kondisinya memang, ya, jangan dibayangkan sejak kecil sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Sebagian mereka ada yang belum, ya. Ada yang punya tapi itu sudah lama dan ukurannya sudah kekecilan dan sudah sempit. Maka kita bantu. Nah itu namanya menegakkan syariat Allah. Syariat apa? Syariat hijab. Karena bukan cuma jilbabnya aja, tapi bajunya. Artinya bajunya. Selama ini pakai baju tangan pendek. Selama ini pakai celana, bahkan ada yang pakai rok nih. Gimana caranya untuk membantu memfasilitasi mereka agar bisa menutup auratnya? Maka ya, kita bantu, kita fasilitasi supaya mereka bisa menjalankan syariat tersebut. Nah, gimana caranya? Kita akhirnya menghubungi beberapa orang yang punya. Alhamdulillah waktu itu kita mengumpulkan dari termasuk sebagian mahasiswi di beberapa kampus di Jogja, ada yang berkenan untuk ikut menyumbang, yang luar biasa. Dan tentu ini pakainya alhamdulillah yang terkumpul lumayan banyak, kalau tidak salah sampai
Enggak 90, 120 dan bagus-bagus. Artinya bukan pakaian bekas yang sudah sobek, kemudian sudah rusak, bahannya sudah macam-macam. Nah, kayak ini alhamdulillah masih bagus-bagus. Meskipun ada yang bukan pakaian baru. Tapi ada yang menyampaikan, saya punya sudah lama tapi nggak pernah kepake. Barangkali ada yang mau memanfaatkan. Alhamdulillah. Dan begitu kita kumpulkan, kita serahkan ke sana, senang luar biasa. Mereka senang bisa menjalankan syariat ini. Nah, itu namanya iqamatu syar'illah. Jadi, kalau kita mengamalkan untuk diri kita sendiri, tapi kalau menegakkan, gimana caranya supaya ini bisa tegak, terlaksana, pemahaman disampaikan iya, tapi terus apa lagi nih? Ternyata mereka membutuhkan ini, membutuhkan itu. Nah, kita membantu memfasilitasi itu adalah bagian dari menegakkan syariat Allah SWT. Kita semua tahu bahwa yang namanya menutup aurat itu wajib. Saya sempat berkunjung ke sebuah daerah, ternyata mereka mandi di tempat, ya kebetulan tempatnya terbuka, ada sumber air, dan mandinya mandi bareng. Kalau mandi bareng suami istri di kamar mandi di rumahnya, nggak ada masalah. Ini mandi barengnya orang sekampung. Artinya mandi bareng dengan tetangganya. Ya tentu risih rasanya melihat suasana seperti itu. Tapi itu kondisinya. Lalu bagaimana kita menegakkan syariat yang berkaitan dengan menutup aurat? Bagaimana syariat agar ini bisa, orang bisa mandi tapi tanpa terlihat oleh orang lain. Terjaga. Gimana caranya? Nah, akhirnya kemudian kita kumpulkan juga yang mau membantu memfasilitasi bikin kamar mandi umum. Dan terpisah putra dengan putri, pintu masuk, pintu keluarnya, dan seterusnya. Alhamdulillah akhirnya terlaksana. Nah, itu contoh menegakkan syariat Allah. Sehingga, kalau kita bicara menegakkan syariat Allah, bagi sebagian kita, bisa dimulai dari yang terdekat. Sebelum kita melihat yang jauh, bukan berarti tidak boleh melihat yang jauh. Tapi kadang-kadang ketidakmampuan kita. Ketidakmampuan kita untuk menjalankan itu. Mau menjalankan yang besar, yang berat, yang luas, belum bisa. Maka dimulai dari yang bisa. Seperti tadi misalnya, bisa menegakkan syariat ini supaya gimana caranya orang bisa menutup aurat. Ya itu aja. Baru bisanya itu. Supaya orang terbantu bisa menutup auratnya. Pada saat mandi, tidak lagi mandi di tempat terbuka. Nah, kemudian apalagi syariat yang sangat banyak. Kadang syariat ini begitu luas. Termasuk kita terapkan pada keluarga kita. Ayo kita tegakkan syariat ini dimulai dari diri dan keluarga kita. Agar syariat ini tegak di rumah kita. Dan kalau semakin banyak rumah yang menegakkan syariat, maka tentu suasana akan berbeda kondisi di masyarakat kita dengan seandainya syariat itu tidak ditegakkan. Berkaitan dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, syariat yang berhubungan dengan mencari nafkah yang halal, tidak boleh melakukan kezaliman, dan banyak yang kita lihat itu bagian dari syariat ini. Tapi bagaimana menegakkannya? Kadang diberikan pemahaman, kemudian diajarkan. Setelah itu ayo kita jalankan bareng-bareng. Kemudian ini, ya, jadi artinya prosesnya bisa jadi agak panjang, tapi di bagian dari proses yang harus kita jalani. Nah, maka di sini diberi keterangan fi kulli shaghiratin wa kabiratin, pada semua yang dianggap kecil maupun besar. Maksudnya bagi sebagian orang ini dianggap kecil dan sepele, cuma masalah pakaian. Ya, ini kalau ini merupakan syariat ya kita kerjakan. Bagi kita mau masalah pakaian, masalah makanan, apa saja, kalau itu syariat kita coba tegakkan. Nah, itu yang dimaksudkan. Karena istilah kecil dan besar itu bisa jadi berhubungan dengan apa yang dianggap kecil dan dianggap besar oleh sebagian orang. Dan bagi kita, syariat itu
Kita tegakkan semuanya. Bukan hanya kita tegakkan sebagian, lalu kita tinggalkan sebagian. Misalnya dengan alasan ini kan cuma kecil, sepele, cuma masalah makan ya. Ada yang lebih besar dari itu, betul. Kalau kita bicara prioritas dan harus ada yang didahulukan, iya. Tapi bukan berarti yang tidak prioritas tadi tidak dikerjakan. Kalau kita bisa menegakkan itu, kita tegakkan. Kalau kita bisa mulai dari situ, mulai. Yang penting gerakan ini tidak pernah berhenti. Upaya untuk menegakkan syariat dan hukum Allah ini tidak berhenti dalam semua hal. Kita tidak boleh melihat yang diharamkan. Ini juga bagian dari syariat. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya sudah. Kalau itu memang tidak boleh, ayo tegakkan. Nah, sekali lagi tadi bisa jadi bertahap. Nah, ini kekhususan atau keunikan, keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu dari sekian ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah, mengajak kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, menghidupkan sunnah, berupaya untuk mewujudkan pembaharuan agama dan menegakkan syariat serta hukum Allah pada semua hal yang kecil maupun yang besar. Demikian, mudah-mudahan ulasan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, syukran jazakumullah atas materi yang disajikan. Mungkin kita masih ada waktu nih buat para peserta partisipan yang hadir di